Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Maulida dengan NIM 105189096 dari kelas IS3 ingin menjelaskan tentang Enterprise Architecture atau EA dengan aplikasi Archimate. Pertama, Enterprise Architecture. Enterprise Architecture dengan logo di samping ini, Enterprise Architecture merupakan data yang digunakan dan dihasilkan oleh organisasi yang mencakup tujuan proses bisnis dari organisasi tersebut dan merupakan sebuah blueprint yang menjelaskan bagaimana elemen IT dan manajemen informasi bekerja sama. Kemudian ada fungsi EA, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas organisasi. Kemudian poin kedua, mengurangi redundansi antara sistem informasi dan komunikasi. Poin ketiga, menjabarkan hubungan atau kaitan antara tujuan organisasi dengan sistem informasi. Poin keempat, mendukung pengambilan keputusan investasi. Poin kelima, meningkatkan kemampuan integrasi data antar bagian dalam organisasi. Lanjut ke tujuan EA. Sebelah kanan ini ada logo dari EA. Logo EA juga salah satu tujuan dari penerapan EA yaitu menciptakan keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi bagi kebutuhan organisasi. Tujuan EA tersendiri yaitu ada strategi dan orientasi bisnis, yaitu menyediakan model bisnis yang baru dengan memperhatikan pengaruh teknologi informasi terhadap bisnis. Kedua, ada efisien dan efektif, yaitu strategi berbasis arsitektur dengan berorientasi sukses untuk mengembangkan dan menjamin pemenuhan standar. Lalu ada transparansi dan komunikasi, yaitu melibatkan sejumlah orang dengan komposisi yang berbeda dari manajemen hingga ke pakar teknologi informasi. Lalu ada ini penggunaan Enterprise Architecture secara umum, yaitu penyelarasan, integrasi, perubahan, time to market. Dan ada metode dalam EA. Metode dalam EA terdapat 4 metode, yaitu ada Zachman, ada TOGAF, dan juga ada Viv, dan juga ada Gartner. Sama Zachman, yaitu sebelah kanan ada tokoh John Zachman yang menerbitkan framework Zachman pada tahun 1987. Di sebelah kiri yaitu framework Zachman yang ada what, how, where, who, when, why. Zachman framework merupakan framework arsitektur enterprise yang menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise secara formal dan terstruktur dengan baik. Framework ini terdiri atas matriks klasifikasi 2 dimensi yang dibangun dari kombinasi beberapa pertanyaan umum, yaitu what, where, when, why, who, how. Lalu di sini ada perangkat Zachman. Ada perencana, pemilik, perancang, pembangun, subkontraktor, pengguna. Zachman sendiri bahwa hal kompleks yang sama dapat digambarkan untuk tujuan yang berbeda dengan cara yang berbeda menggunakan berbagai jenis deskripsi. Setiap baris dalam Zachman framework mewakili perspektif tertentu. Sebuah baris atau perspektif tidak selalu memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan perspektif yang lebih rendah. Lalu ada TOGAF sebelah kanan saya. Ini adalah logo TOGAF. Framework TOGAF diluncurkan pada tahun 2009 oleh The Open Group Architecture. Ini ada framework TOGAF. Framework TOGAF menyediakan metode dan tools untuk membangun, mengelola, dan mengimplementasikan serta pemeliharaan arsitektur enterprise.
The Open Group Architecture Techniques sendiri adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun pada perkembangan TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri, manufaktur, dan juga pendidikan. Lalu kategori TOGAF ada 4, yaitu ada bisnis arsitektur, aplikasi arsitektur, data arsitektur, technical arsitektur. Bisnis arsitektur mendeskripsikan tentang bagaimana proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu ada aplikasi arsitektur, merupakan pendeskripsian bagaimana aplikasi tertentu didesain dan juga bagaimana interaksinya dengan aplikasi lain. Lalu ada data arsitektur. Data arsitektur merupakan penggambaran bagaimana penyimpanan, pengelolaan, dan pengaksesan data pada perusahaan. Lalu ada technical arsitektur, gambaran mengenai infrastruktur hardware dan software yang mendukung aplikasi dan bagaimana interaksinya. Struktur dan komponen TOGAF ada ADM atau Architecture Development Method, lalu ada Architecture Content Framework, ada Reference Model, ada ADM Buildings dan Teknik, ada Enterprise Continuum, ada Architecture Capability Framework. Architecture Development Method atau ADM merupakan bagian utama dari TOGAF yang memberikan gambaran rinci yang menentukan enterprise dan arsitektur secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Foundation Architecture atau Enterprise Continuum, yaitu Foundation Architecture, merupakan sebuah framework with a framework di mana di dalamnya tersedia gambaran hubungan untuk pengumpulan arsitektur yang relevan. Terus lalu ada research base. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai golden templates, checklist, latar belakang informasi, dan detail material pendukung yang membantu arsitek dalam penggunaan ADM. Lalu ada FIF. Ini adalah FIF, framework FIF. FIF diperkenalkan oleh Federal CO Council pada tahun 1999 untuk mengembangkan IE dalam berbagai federal agensi. FIF sendiri itu diperuntukkan sebagai reference point untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif dan efisiensi dari proses bisnis yang umum. Penyisipan teknologi, aliran informasi dan investasi pada federal agensi. FIF menyediakan sebuah struktur untuk mengembangkan, memelihara, dan mengimplementasikan lingkungan operasional, mengimplementasikan lingkungan operasional pada top level dan mendukung implementasi dari sistem TI. Karakteristik dan komponen FIF sendiri, yaitu karakteristiknya merupakan IE reference model standar yang dipakai oleh pemerintahan Amerika Serikat, menampilkan perspektif view yang menyeluruh, merupakan tool untuk merencana dan komunikasi. Lalu komponen FIF meningkatkan teknologi dan mengurangi pengeluaran teknologi informasi yang berlebih di pemerintahan. Yang kedua, memfasilitasi integrasi teknologi informasi dan sharing data antar institusi. Menggunakan praktik arsitektur yang umum, lalu membantu institusi bertemu mandat legislatif. Enterprise arsitekturnya. Lalu ada Gartner. Nah, sebelah kiri adalah logo Gartner. Gartner sendiri merupakan arsitektur enterprise yang menyatukan 3 unsur, yaitu pemilik bisnis, spesialis informasi, pelaksana teknologi. Arsitektur enterprise dalam tampilan Gartner adalah tentang strategi, bukan tentang teknik. Hal ini difokuskan pada tujuan. Salah satu visi yang memiliki konsekuensi besar adalah di arsitektur bisnis.
informasi dan teknik. Sebelah kiri ini adalah framework Gartner. Gartner Framework Enterprise Architecture juga menjelaskan 4 sudut pandang primer arsitektur, yaitu ada bisnis, informasi, teknologi, dan solusi. Setiap sudut pandang mewakili konsentrasi yang relevan. Dengan serangkaian stakeholder kasar pada sudut pandang, bisnis mewakili konsentrasi IE. Sudut pandang informasi mewakili arus informasi dan konsentrasi pemodelan. Sudut pandang teknologi mewakili pelaksanaan, teknis, dan konsentrasi operasional arsitek teknologi. Sudut pandang yang solusi berhubungan langsung dengan masalah penting dalam arsitektur. Lalu kita lanjut ke pembuatan aplikasi Archimedes. Pertama buka aplikasi Archie. Jika sudah memiliki aplikasi atau sudah mendownload aplikasi Archimedes, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Archimedes. Pertama, setelah membuka tampilan Archimedes, nah ini ada ini mungkin ya, kita buka file. Ini setelah kita memilih create new Archimedes model. Setelah memilih itu, tampilan akan seperti ini. Pertama buka file, pilih new, pilih empty model. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Ada file strategi, bisnis, aplikasi, ada teknologi and physical, ada motivasi, ada implementation and migration, ada order, ada relation, ada views. Nah, di sebelah kanan ini merupakan toolsnya atau palet kayak seperti ada select, kayak ini tentang relasi-relasi, association relasi, ada specialization relasi, ada flow relasi, akses relasi. Kalau ini not element, ada group visual group element, ada connection, ada lokasi, ada grouping, ada resource, ada capability, ada value stream, ada course of action. Nah, di sini ada business actor, business role, business collaboration. Juga di sini ada application collaboration, ada application interface. Terus yang bawah ada node, ada device, ada system software, teknologi collaboration. Terus di sini ada equipment, fasilitas, ada distribution network. Nah, saya akan membuat diagram use case yang sebelumnya saya membuat di Draw.io. Nah, kita buat. Nah, mungkin aktornya kalau di Draw.io kan berbentuk orang seperti ini. Nah, tapi di sini malah kotak. Sama aja sih sebenarnya. Mungkin beda bentuk aja. Nah, di sini kita namain admin. Kita bikin kayak diagram use case penjualan online. Ada admin, lalu kita bikin business service ya. Sini namain login. Nah,
login. Terus nah di sini ada login, terus ada produk. Nah, kemudian ada transaksi, kita namain dulu transaksi. Nah, jadi admin nanti yang menghubungkan login, terus admin yang menghubungkan produk, terus admin yang menghubungkan transaksi. Jadi admin itu bertanggung jawab atas ketiga ini. Nah, ini belum selesai, kita tambahin relasinya. Kita pakai yang serving relation. Kita pilih ke admin untuk nyambung ke login. Nah, kita pilih lagi, kita dari admin kita sambungkan ke produk. Terus kalau ini kita sambungkan ke transaksi. Nah, udah ada di sini, jadi kayak diagram use case tentang penjualan online. Yang admin tanggung jawab ketika buyer pengen beli suatu barang, dia harus login. Setelah login nanti dia memilih produk. Jadi admin yang bertanggung jawab semuanya. Mungkin dari aplikasi Archimate ini enggak sama aja sih fungsinya, kayak biasanya pakai Draw.io, terus ini pakai aplikasi Archimate. Mungkin kalian kalau mau bikin DFD mungkin bisa, atau UML gitu-gitu. Ya, berikut penjelasan menurut saya dari IE semua. Dari IE, apa itu IE, terus metode dalam IE itu apa aja, kayak Jackman, Toga, Viv, sama Gartner, dan juga aplikasi Archimate. Cukup sekian dari saya, Faris Maulida, dengan NIM 105180096. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.